poker face dan ketegasan. Memenuhi undangan RUPS di kantor di bilangan Gatot Subroto, saya bertemu dengan mitra lama saya yang menyambut di ruang kerjanya sambil bercerita khas gaya aslinya YG lugas dan terbuka. "Wik, orang pribumi banyak yang kiasu," kata Cimei Lin kepada saya saat itu. "Waduh, sadis banget tuh kata-kata Cie," kata saya pada mitra bisnis saya Cie, kakak. Lei Mei Lin, seorang ibu Cines totok yang telah berbisnis dengan saya lebih dari 15 tahun. "Cie, hati dua ngomong begitu, didengar orang bisa berabe." Cie Mei Lin hanya tersenyum. Karakternya yang terbuka blak-blakan membuat ia bisa dikatakan pengusaha tangguh. "Kan gua ngomong hanya di depan lu," jawabnya melanjutkan pernyataannya. "Lah, tapi yang gua omongin kan emang fakta dari perilaku pegawai gua. Mereka banyak yang mau dapat duit gede tapi nggak mau kerja keras, mau seneng tapi nggak mau prihatin, mau kaya tapi nggak mau usaha. Minta mulu, menuntut terus, dan itu arti kata kiasu. Bahasa Chinese yang sering diucapkan oleh Cina Singapura menunjukkan sifat perilaku orang dengan karakter malas seperti tadi. Terus ada lagi nih, yang namanya poker face alias menjaga mimik muka bener-bener nggak bisa main. Mereka semua jelek sekali kalau sudah melakukan negosiasi atau duduk di depan pelanggan, buyer atau seller. Wajah mereka mudah terbaca. Ini gawat, asli. Dalam bisnis atau dalam mencari duit membuat mereka mudah dikerjain, mudah ditipu, mudah digocek. Gampang banget jadi korban. Nah, kalau mereka pegawai gua kan repot. Cie Melin mencoba menjelaskan dari sisi lain. "Lu bayangin ya Wik, beberapa bulan lalu perusahaan gua Global Trading Co. tidak bermitra dengan saya, mau beli pabrik milik Cina kota yang sudah tua, empek lah. Dia mau jual semua aset pabrik berserta bisnisnya. Kami semua sudah menghitung secara teliti, kalau pabrik itu dijual harga berkisar 7 M, kami berani bayar. Lalu untuk menghormati si engkoh yang punya pabrik, gua beserta tim datang ke pabriknya di Cakung. Sampai sana sudah disiapkan ruangan yang kami bisa bernegosiasi. Dan mereka pinter posisinya kami dan mereka sengaja di hadapan sejajar. Ini posisi serupa dengan orang kalau lagi main capsa atau kartu. Mereka bertiga, gua berlima. 2 orang manajer gua adalah pribumi, sudah 3 tahun lebih sama gua, tapi baru kali ini gua dudukin sejajar. Biasanya mereka duduk di belakang. Nggak sejajar, namun gua merasa kali ini mereka harus gua sejajarkan. Ini yang menurut gua banyak pribumi. Nggak punya poker face, kemahiran menjaga mimik muka. Gua buka bicara pertama-tama, dan gua menunjukkan bahwa data keuangan dan produksi nggak terlalu baik kondisi sekarang di pabrik ini setel kami pelajari, jadi mohon dia membuka harga berapa mau lepas. Lalu si engkoh langsung ambil alih pembicaraan, menurutnya agar cepat dan nggak basa-basi, dan itu gaya Cina banget. Dia langsung bilang, "You sudah lihat dan sudah pelajari semewa, I punya pabrik sekarang, I langsung aja kasih you harga, semua 7 M. Gua dan 2 anak bah gua biasa aja mendengar harga yang keluar yang sudah sesuai dengan rencana kita di awal. Nah, gua perhatiin tuh 2 staf gua mukanya berubah menjadi seneng dan itu terbaca dengan jelas. Gua aja bisa baca, apalagi itu engkoh dalam jarak deket face to face begitu. Dia bacalah pastinya bahwa harga 7 M yang dia tawarkan kemurahan. Ini yang gua sayangkan. Ini yang menurut gua banyak pribumi nggak punya poker face, kemahiran menjaga mimik muka. Gua kesel banget melihat perilaku itu. Ini bisnis, ini peluang, ini hal yang bisa membuat gua dan staf beserta keluarga bisa melangsungkan kehidupan, bisa bayar pajak, bisa terus menghasilkan keuntungan yang semua balik ke kami. Gara-gara hal kecil ini peluang hilang. Ini bukan kali pertama, ini yang kedua. Memang bukan mereka pelakukan. Dan lu tahu apa yang terjadi setelah mimik mereka terbaca oleh tu engkoh. Si engkoh tua bangkotan itu jago dagang, jago bisnis, dia tahu kemurahan lalu dengan tenang dia bilang, "Itu belum termasuk harga izin-izin dan kontrak dagang yang kita masih punya untuk 2 tahun ke depan dari I punya pelanggan lama. Nilai kontrak bisa kasih you untung 2 M setahunnya. Gua minta itu dihitung di muka. Wik, gua tahu banget tadinya dia, pemilik pabrik, sudah mati angin alias pasrah. Gua tahu banget wajah dan mimik orang yang sudah pengen cepet-cepet keluar dari keadaan sekarang. Pengen cepet ganti mainan, tahu banget lagak dan gayanya.
Dan si Engkoh sudah begitu posisi dan kondisinya. Dan semua gerakan wajah mendadak menjadi berubah, gaya badannya dan menatapnya jadi garang. Jadi kayak si Engkoh zaman muda dulu kali ya. Mendadak tekanan suaranya menjadi mantap dan posisi duduknya menjadi yakin akan mendapatkan penawaran lebih alias naik dari tawaran awal. Dari tawaran, gua tetap harus tenang, walau di hati gua kesel banget sama perilaku staf gua tadi. Buyar sudah mau membeli pabrik plastik harga murah seperti yang sudah dibayangkan dan dikalkulasi sebelumnya. Ya gua juga nggak mau kalah postur gua bilang harga Engkoh ketinggian, kami mundur. Tanpa tawaran lagi. Gua tahu dari gelagatnya kalau dia minta gua menawar tapi nggak begitu strategi dagang. Gua mundur. Gua selesaiin masalah internal gua dulu, yaitu staf gua yang 2 orang ini. Di mobil gua ngomong dengan mereka panjang lebar. Gua kasih tahu di mana kesalahan mereka dan mereka harus belajar untuk masa depan mereka, untuk bekal mereka sendiri suatu hari nanti dimanapun mereka akan ingat pelajaran ini. Ingat kalimatnya dimanapun mereka berada nanti. Kenapa? Mereka gua keluarkan dengan terhormat. Gua bukan beri mereka pelajaran manajemen, tapi gua kasih pesangon 5 kali lipat aturan Depnaker. Bagi gua bukan masalah duit, tapi ada sebuah pelajaran yang seluruh pegawai dalam organisasi gua harus tahu jika mau terus bersama gua. Utamakan profit dan keluraga di dalam perusahaan. Gua memegang teguh pejaran dari engkoh-engkoh gua dulu yang datang merantau dari negeri Cina, dari provinsi Sichuan. Gua adalah generasi keempat. Kakek buyut gua datang ke Indonesia tahun 1800-an dan bahkan kakek dari ibu gua dapat bintang gerilya diberi Soekarno karena seluruh hartanya diberikan untuk pejuang kemerdekaan. Dulu engkoh gua tinggal di daerah pelabuhan Sunda Kelapa. Pelajaran yang selalu didongengkan kalau lagi sinciaan adalah cerita Sun Tzu. Salah satunya adalah ketika Jenderal Sun Tzu muda baru jadi panglima, dia dipanggil Raja. Raja memerintahkan Sun Tzu untuk membuktikan kepandainya sebagai pemimpin panglima perang. Raja memerintahkan Sun Tzu untuk mengatur ke-20 selirnya baris berbaris. Utamakan profit dan keluraga di dalam perusahaan. Maka, menjalankan perintah Raja, Sun Tzu dengan tegas mengatur ke-20 selir Raja tersebut. Hadap kanan gerak. Yang ada bukannya baris menuruti perintah jenderal, tetapi tertawa cekikikanlah semua selir 2 tersebut. Begitupun pada perintah selanjutnya Sun Tzu memberikan contoh bagaimana seharusnya seseorang melakukan gerakan hadap kiri atau kanan. Setelah memberi contoh, Sun Tzu mulai lagi dengan aba-abanya, pasukan hadap kiri gerak. Kembali ketawa dan cekikikan memenuhi ruangan. Raja memperhatikan dengan seksama apa yang akan Sun Tzu lakukan. Sun Tzu tetap diam di depan barisan dan memalingkan wajahnya kepada Raja. Sun Tzu bertanya, apa saja yang boleh dia lakukan untuk mengatur pasukan selir ini? Maka sang Raja berkata, Anda boleh melakukan apapun demi taatnya dan rapihnya pasukan. Sun Tzu mohon diinformasi mana selir Raja, 2 orang yang paling Raja suka. Maka sang Raja menyebutkan 2 nama. Lalu nama itu dipanggil Sun Tzu ke depan. Kepada masing-masing selir kesukaan Raja diberi pasukan masing 29 orang. Maka terbagilah 2 pasukan tersebut. Lalu Sun Tzu memerintahkan kepada kedua selir kesukaan Raja tersebut. Perintahkan kepada pasukan kalian masing 2 untuk menghadap ke kanan. Sang selir masing-masing berjalan ke hadapan pasukannya dan berkata, pasukan hadap kiri gerak. Meledak ketawa para selir tersebut lebih parah lagi dari sebelumnya. Bahkan ada yang terguling-guling karena lucu, menurut selir tersebut pastinya. Raja tersu memperhatikan apa yang Jenderal Sun Tzu akan lakukan. Tak lama, Sun Tzu menghadap Raja. Mohon petunjuk apa saja dan limitnya apa untuk Sun Tzu bisa mengatur pasukan. Raja sekali lagi berkata, apapun boleh asalkan semua menjadi taat dan rapi, sesuai dengan permintaan Raja bahwa Sun Tzu adalah jenderal yang ditaati pasukan dan Raja ingin membuktikan langsung. Lalu Sun Tzu memanggil kedua permaisuri kesukaan Raja. Mereka berdiri di depan Sun Tzu dan dengan 2 tebasan leher kedua selir tersebut dipenggalnya. Lalu dengan lantang Sun Tzu berkata, pasukan hadap kanan gerak. Ke-18 selir tersebut
langsung melaksanakan perintah dengan tegap, taat dan rapih tanpa satupun salah. Moral of the story-nya atau intisari dari cerita tersebut, itulah yang Cimeilin hendak katakan kepada saya. Hari ini kita RUPS, kebetulan semua anak usaha juga gue panggil, termasuk Lu Wiek. Di sini kita mengadakan perpisahan dengan kedua pegawai gua tersebut yang telah berbakti selama 3 tahun. Banyak pelajaran yang mereka dapati tentunya dari peristiwa-peristiwa terjadi selama ini. Salah satu juga tujuannya mengapa Smewa harus hadir untuk memahami bahwa dua orang ini bukan loser atau pecundang. Mereka pemenang, mereka pahlawan, yang karena mereka, seluruh organisasi kita, anak usaha kita, menjadi lebih baik, lebih taat dan lebih rapih, teamworknya menjadi baik lagi. Pesangon yang diberikan kepada mereka sangat layak. Saya masih ingat acara tersebut diawali dengan cerita singkat dari Ibu Meilin, lalu serah terima pekerjaan secara simbolis kepada manajer baru. Dan kedua orang staf manajer tersebut masing-masing berpidato mengucapkan kalimat perpisahan. Dan bagi saya pidato mereka sangat menyentuh karena mereka sadar dan mendapatkan banyak pelajaran dari ketegasan Ibu Meilin. Kemudian mereka semua saling berpelukan, dan banyak air mata tumpah di sana dengan ucapan yang baik-baik keluar dari rekan-rekan sejawat. Banyak diam saya kala itu. Bagi saya sendiri, setiap peristiwa yang menghampiri diri saya adalah bukan hal yang tidak disengaja atau ujuk-ujuk. Saya yakin semua ada hikmahnya untuk saya ambil pelajaran, lalu diambil yang menurut saya cocok dan pas buat saya. Itulah menurut saya banyak hal yang selalu saya syukuri, di mana Allah selalu memberikan saya banyak peristiwa yang bisa saya ambil untuk bekal pelajaran saya, termasuk bermitra dengan Meilin dan mendapat ilmunya. Bahkan saya yakin, sahabat yang membaca tulisan ini pun pasti bukan hal yang tidak disengaja, ini pasti rencana Tuhan. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.